Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Senin 19 Juli 2021 pagi sekitar pukul 08.35 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggelar kegiatan penyerahan kurban Idul Adha 1442 Hijriah. Sebanyak 15 ekor sapi dan 6 ekor kambing di Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini. 2 sapi diantaranya dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Pemerintah daerah juga menyumbangkan masker untuk Masjid Agung Al-Ikhlas. Wakil Bupati Ketapang Farhan berharap semoga tahun depan semakin banyak jumlah hewan kurban untuk masjid-masjid yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya, kita bertepatan dengan perayaan Idul Adha ini, Kabupaten Ketapang atau pemerintah daerah Kabupaten Ketapang menyerahkan 1 ekor sapi. Itu saja, karena momennya adalah momen perayaan Hari Raya Idul Adha. Kalau yang lain, karena momennya tidak bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, itu banyak yang kita bantu nanti ya, karena kita ingin masjid ini menjadi sebuah ikon juga, selain yang paling utama adalah tempat beribadah bagi umat Islam. Insya Allah dengan program kami Ketapang Peduli, kami akan memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak hanya pada Masjid Agung Al-Ikhlas, tetapi masjid-masjid yang lain, rumah-rumah ibadah yang lain, gereja, kelenteng, pekong, kapel, dan sebagainya itu juga akan menjadi perhatian kami untuk kami bantu sesuai sekali lagi dengan kemampuan keuangan daerah. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Ya, yang jelas hari ini kita dari panitia kurban yang diamanahkan oleh Masjid Agung Al-Ikhlas secara formal kita mengadakan acara seremonial ya, penyerahan bantuan kurban dari Pemda Kabupaten Ketapang, dan juga kita mengundang dari seluruh yang memberikan sumbangan kurban, yang mungkin dari swasta atau dari jamaah itu ada, yang insya Allah jumlah yang sampai sekarang yang kita terima insya Allah sapi sebanyak 15 ekor, kemudian kambing itu sekitar 6 ekor. Nah, insya Allah ini yang akan kita bagi-bagikan nanti dalam acara Idul Kurban nantinya. Mungkin itu. Acara yang diawali dengan penyerahan hewan kurban dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Panitia Kurban tahun 2021 Masjid Agung Al-Ikhlas mengadakan acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Penemuan mayat laki-laki tanpa identitas pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Alteri Supadio, Pontianak, Kabupaten Kuburaya pada Senin 19 Juli 2021. Mayat tanpa identitas ditemukan pertama kali saat warga hendak melakukan pengukuran tanah dengan kondisi yang sudah membusuk. Atas peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Kuburaya langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Dari hasil identifikasi sementara, mayat diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan sekitar 160 cm. Baju lengan panjang di tubuh korban, sendal jepit, dan obat sakit kepala di sekitar kejadian. Terima kasih. Pada hari ini sekitar pukul 1 kami dari Satreskrim Polres Kuburaya telah menerima laporan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan kira-kira 150 cm. TKP penemuan mayat tersebut adalah di Jalan Arteri Supadio, masuk ke dalam semak-semak. Pada waktu itu masyarakat sedang melakukan pengukuran tanah, kemudian tercium bau busuk. Setelah didekati ternyata ada sesosok mayat. Selanjutnya masyarakat melaporkan ke kami dan kita tindak lanjuti dengan melakukan olah TKP terhadap mayat tersebut. Di TKP kita temukan sosok mayat tanpa identitas dan tanpa mengenakan baju dengan tinggi badan sekitar 160 cm. Kemudian kita temukan obat sakit kepala,
yang sudah habis, baju dengan panjang warna oranye dan sendal jepit warna hitam oranye. Selanjutnya terhadap mayat tersebut kita bawa ke Darso untuk kita lakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kami himbau kepada warga masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya yang ciri-cirinya mendekati korban, silakan melapor ke kantor polisi terdekat. Guna identifikasi lebih lanjut identitas mayat korban, polisi langsung membawa mayat ke Rumah Sakit Umum RS Sudarso, Pontianak. Pihak polisi meminta warga melapor apabila merasa ada pihak keluarga mereka yang hilang. Dari Kabupaten Kuburaya, Dita Oktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Lantamal 12 Pontianak kembali menyerahkan satu jenazah korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. Kedatangan satu jenazah korban ABK kapal tenggelam ini disambut langsung oleh Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Andi Rukman bersama Kakansar Pontianak Yopi Haryadi di Dermaga Umum Pelindo 2 Dwi Kora Pontianak. Komandan Lantamal 12 Brigjen TNI Andi Rukman mengatakan, jika korban ditemukan oleh KRI Celurit berdasarkan informasi pantauan udara pesawat TNI CN-235 dan informasi dari kapal nelayan yang melintas. Berdasarkan informasi tersebut, KRI 641 langsung menuju lokasi dan menemukan satu jenazah dengan kondisi terapung di antara puing-puing kapal. Kemudian langsung dievakuasi ke posko SAR gabungan guna penanganan lebih lanjut. Brigjen Andi Rukman juga menambahkan, jika pihaknya akan terus memaksimalkan kembali operasi pencarian dan pertolongan korban melalui udara guna mendukung operasi gabungan SAR yang dilakukan oleh Basarnas Pontianak. Malam ini saya menerima satu jenazah korban kapal yang tenggelam dan saya akan menyerahkan kepada Kakansar Pontianak. Jadi hari ini kita menerima 8 korban, 2 dinyatakan selamat dan 6 dalam kondisi meninggal dunia. Tadi pagi kita sudah ketahui bersama bahwa KRI Kerambit telah mengevakuasi 6, lagi 7 ABK yang mengalami musibah, 2 yang selamat dan 5 meninggal dunia. Dan malam ini kita menerima lagi satu jenazah yang dievakuasi oleh KRI Celurit untuk saya serahkan kepada Kakansar Pontianak. Harapan kita dengan adanya penambahan waktu operasi selama 3 hari ke depan, mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan korban lainnya. Terima kasih. Untuk sementara, hingga hari ke-7 digelarnya operasi gabungan pencarian dan pertolongan yang digelar, dari 138 korban ada 83 orang yang telah ditemukan dalam kondisi selamat, 22 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 33 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Vaksinasi Puskesmas Sukamulia tanggal 17 Juli 2021 merupakan vaksinasi hari ketiga di Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di hari ketiga ini, dihadiri sebanyak 81 orang dengan jumlah yang divaksin 80 orang. Untuk vaksin tahap pertama guru, 10 orang, dan vaksin tahap kedua guru sebanyak 30 orang. Untuk publik tahap pertama 23 orang serta publik tahap kedua 15 orang. Tenaga kesehatan tahap kedua sebanyak 2 orang dan ditunda 1 orang. Jumlah keseluruhan sampai hari ketiga sebanyak 158 orang. Antusias masyarakat di hari ketiga semakin meningkat. Terlihat perbandingan di hari pertama pada tanggal 15 Juli 2021. Peningkatan jumlah masyarakat yang ingin divaksin menjadi semangat tenaga kesehatan dalam memutus mata rantai COVID-19. TNI Polri sudah dilaksanakan, ASN,
baik itu guru, perawat, ataupun semua yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini dimulai dari kepala desa dan perangkatnya, dan secara bertahap nanti akan dilanjutkan untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Sikup. Ini sebagai himbauan dari Pak Bupati kemarin, dihimbau untuk posko-posko khususnya di kecamatan tetap mengaktifkan dan didukung oleh semua posko yang ada di desa supaya tetap diaktifkan bekerja sama dengan Babinsa, Batibung, Babin Kantipmas ataupun organisasi-organisasi yang ada di tingkat desa, dan yang paling penting perusahaan juga harus mendukung yang ada di Kecamatan Sikup ini. Dengan solidnya tim COVID-19 yang ada di Kecamatan Sikup ini, diharapkan penularan COVID-19 ini dapat ditekan ataupun dapat kita kurangi, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati Ketapang, yaitu Bapak Martin SHM SOS, di Ketapang ini bisa masuk dalam jalur ataupun zona yang minimal kuning bisa terrealisasi. Sekali lagi menghimbau ada 3 hal. Yang pertama yaitu tetap melaksanakan prokes. Yang kedua, layanan publik, vaksinasi layanan publik ini harus dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengaktifkan posko-posko baik tingkat kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat RT. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bati Rambut Kasaruga, Basengat Kasubata. Amin. Dari Kabupaten Ketapang, Rita Oktar Mauludea, Edi Tamrin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Komunitas Peduli Kesehatan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi di Kabupaten Ketapang melakukan audiensi bersama pemerintah daerah Kabupaten Ketapang pada Kamis siang. Audiensi yang dihadiri Asisten Sekda, Perwakilan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Agus Jam ini membahas tentang 3 hal, yaitu transparansi data COVID-19 di Kabupaten Ketapang, fasilitas Rumah Sakit Agus Jam yang tidak memadai, dan sebab harga darah di Kabupaten Ketapang yang terbilang mahal. Heri Susanto selaku Koordinator Lapangan Komunitas Peduli Kesehatan mengatakan cukup puas dengan audiensi ini. Namun, ia masih mempertanyakan terkait mahalnya harga darah di Kabupaten Ketapang yang hampir mencapai Rp700.000 per kantong. Pengennya sih waktunya lebih panjang, cuman kayaknya dari bapak-bapak kita itu masih ada kesibukan. Untuk tadi sih pembahasan kita mengenai tentang masalah darah. Memang kalau kita lihat harga darah di Rumah Sakit Agus Jam ini yang mengacu kepada mungkin peraturan dari daerah sendiri, harganya tuh lebih mahal dari daerah lain. Terutama yang kami lihat perbandingannya di kabupaten, intinya kabupaten di luar Ketapang lah. Ada juga di Pontianak, perbedaannya cukup mencolok. Maka kami berharap itu tadi kita mau ngajukan dalam audiensi ini agar dari pihak pemerintah itu mempertimbangkan kembali. Paling tidak bisa menurunkan lah harga yang sekarang ini kan mencapai hampir 700.000 ya, 675. Kita berharap itu bisa diturunkan. Kemudian kita juga tadi minta informasi masalah transparansi data COVID. Tadi kita sudah mendengar sendiri, cukup memuaskan jawaban dari pihak Dinas Kesehatan dan juga dari pihak RSUD. Cuman tadi yang jawab itu dari Dinas Kesehatan, saya rasa sudah cukup detail lah jawaban beliau. Bahkan ini juga ada dikasih data. Berarti kan kita untuk transparansi masalah data, saya rasa juga udah jelas. Nah, mungkin sumber informasinya dari sana lah. Kemarin tahun-tahun lalu kita melihat itu kan datanya diperoleh dari instansi itu, disiarkan secara langsung di media sosial. Namun nampaknya ada perkembangan ya, ketika disiarkan masyarakat justru membuli teman-teman yang menyiarkan lah. Nah, sehingga pemerintah mungkin mempertimbangkan itu, jadi datanya tidak bisa diakses langsung. Jadi harus mungkin kita minta data secara langsung ke instansi Dinas Kesehatan gitulah. Kemudian masalah fasilitas atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Agus Jam, dari Pak Direktur juga tadi udah jelaskan, saya rasa udah cukup clear lah. Jadi kedepannya kita harap pelayanannya semakin lebih baik,
Karena memang sebelumnya masyarakat tuh banyak ngeluh, menyampaikan ke kami, maka kami mengadakan audiensi ini. Kita ingin agar ada penjelasan dari pemerintah, terutama pengelola Rumah Sakit Agus Jam. Saya rasa itu Mbak, sudah cukup clear semua. Kami pada dasarnya siap, apalagi ini kan wabah pandemi ini tidak bisa dianggap main-main. Semua pihak itu harus terlibat. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten 2 tadi, COVID ini harus kita jadikan musuh bersama. Ketika kita mengabaikan, apalagi mungkin ikut-ikutan orang-orang yang tidak jelas gitu kan, menyebarkan hoax, nah itu malah memperkeruh. Oleh karenanya komitmen kami dari KPK, Komunitas Peduli Kesehatan, ya kita akan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan COVID semampu kita lah. Kalau memang dari pemerintah mungkin ada arahan nanti, kita akan siap untuk melaksanakannya. Kalau kita lihat perkembangan saat ini, Ketapang ini kan masuk untuk saat ini zona oranye. Data yang ada di sini yang saya pegang ini memang cukup mengejutkan. Dari data 2020 itu yang positif dengan data yang ada sekarang ya, itu sangat jauh berbeda. Artinya lebih banyak sekarang. Jadi di Ketapang udah masuk zona oranye ini tidak bisa dipandang main-main. Semua pihak harus ikut terlibat, harus ikut bantu untuk mencegah ini, mengatasi ini. Apalagi korban jiwa ini kan tidak dipublis. Sebenarnya korbannya mungkin lebih banyak lah. Cuman sayangnya di masyarakat itu memang stigma tentang COVID ini bermacam-macam. Karena mereka juga banyak yang termakan hoax. Ya itulah yang kita khawatirkan. Jadi insya Allah dengan adanya KPK ini kita akan bantu di media sosial. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan aktif di media sosial. Jadi mereka akan ikut membantulah untuk mengcounter, mencegah informasi-informasi yang tidak benar. Itu aja, Mas. Kita sangat mengapresiasi kepada mahasiswa ataupun pemuda yang tergabung dalam KPK ya. KPK itu adalah komunitas peduli kesehatan. Ya, nanti sesuai dengan arahan daripada Ketua Satgas Covid yang tadi diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi kita diharapkan untuk bekerja sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan di dalam SK. Jadi di dalam informasi penyampaian kepada masyarakat itu nanti disentralkan di Kominfo. Ya, sebaiknya masyarakat ketika mengalami gejala ringan sekalipun tetap harus memeriksakan kesehatannya ke layanan fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena supaya jangan sampai kita terjadi gangguan kesehatan yang lebih parah. Tentu saja ini seiring dengan Indonesia juga ada peningkatan, provinsi juga ada peningkatan, ya Ketapang juga ada peningkatan. Tetapi kita akan tetap terus berupaya bersama-sama dengan tim Satgas dan juga kepedulian pada masyarakat bagaimana kita dapat mengendalikan COVID ini, yaitu tadi dengan cara tidak ada jalan lain adalah 5M. Zona sekarang sampai saat ini masih zona orange. Harapan kedepannya tentu kita berharap kita bisa merangkak kembali ke zona kuning. Syukur-syukur kita bisa merangkak ke zona hijau. Basaria Raja Guguk berharap agar Kabupaten Ketapang dapat menangani kasus COVID-19 dan ia menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling Dita Oktari Maudea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. 2 terenggiling berjenis kelamin jantan ini masih ditempatkan di kandang transit BKSDA Kalbar Wilayah 1 Kabupaten Ketapang. Hewan dilindungi yang diserahkan oleh warga ini ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu Desa Manjau dan Kota Ketapang. Pada saat diserahkan, kondisi salah satu terenggiling mengalami luka di bagian tubuhnya. Namun, pihak BKSDA telah memberikan pertolongan dini dengan mengecek kesehatan, suntik vitamin dan antibiotik oleh dokter hewan. Yoga Budi Handoko selaku petugas pengendali ekosistem BKSDA Kalbar Wilayah 1 Ketapang menjelaskan tentang kronologi ditemukannya hewan dengan nama latin manis javanica ini. Terkait terenggiling, ada 2 kita dapat di kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang. Yang pertama, kami dapat informasi dari salah satu pegiat konservasi Yayasan Palung. Beliau menyampaikan ada warga Ketapang habis dari Manjau pas tanggal Lebaran kemarin tanggal 20
Itu sore-sore waktu masih di ladang sekitaran Manjau itu ada orang bawa terenggiling yang informasinya terenggiling itu akan dikonsumsi. Posisi terenggiling sedang diikat dan akan dibawa pulang. Nah, atas kesadaran dan pengetahuannya bahwa terenggiling itu satwa liar dilindungi, maka Saudara Heri ini namanya, Saudara Heri berpikir bahwa ini harus diselamatkan. Maka ada negosiasi di situ bagaimana caranya terenggiling harus diserahkan ke dia dan kemudian Saudara Heri menghubungi pihak berwenang melalui Saudara Erik Sulindra untuk menyerahkan terenggiling itu. Nah, informasi sore kami dapat petugas KSDA itu malam sekitar jam 7, kemudian jam 8 bertemu Saudara Heri dan Saudara Erik untuk kemudian terenggiling itu diserahkan ke kita. Kondisi terenggiling masih sehat, masih cukup liar, tapi dengan sedikit luka-luka dan barusan hari ini tanggal 23 telah diobservasi oleh dokter hewan Maya. Dan untuk mengurangi sedikit luka, membersihkan luka dan memberikan suntikan untuk agar tidak terjadi infeksi di lukanya. Kalau jenis kelamin jantan, mungkin dua-duanya jantan. Yang dari Manjau itu mungkin masih remaja dari sisi ukuran atau morfologinya. Kalau yang satunya lagi ini dapatnya persis di tengah kota kita. Kita siapa sangka bahwa di tengah kota kita ada satwa liar dilindungi dengan status critically endangered. Ya, nah itu ukurannya lebih besar. Kalau dari dua cerita ini, yang satu Pak Heri dan yang kedua Pak Iksan, dari dua-duanya masyarakat Ketapang. Pimpinan kami, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Pak Satata, sangat mengapresiasi atas inisiatif dan kepeduliannya. Nah, dan hal ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat lain bahwa kita memang adalah makhluk yang memiliki akal yang seharusnya kita mampu menjaga dan melestarikan satwa liar dilindungi. Nah, mampu hidup berdampingan dengan satwa liar. Kalau terenggiling tidak menutup kemungkinan motifnya kalau yang di Manjau ini ya untuk kebutuhan pribadi. Untuk kebutuhan pribadi, informasinya terenggiling ini akan dikonsumsi. Nah, untuk hal-hal lain mungkin yang seperti kita pernah dengar di media-media pemberitaan ada temuan berapa kilo sisik terenggiling dan lain-lain. Nah, sisiknya mungkin ini yang memiliki nilai sangat tinggi yang kita tidak tahu untuk apa. Ada beberapa satwa suspek yang awal-awal kita rame-rame soal virus corona. Nah, di pasar hewan Wuhan ada 3 hewan, 1 kelelawar ular yang salah satunya adalah terenggiling yang merubah virus itu dan kemudian bisa menginfeksi ke manusia. Nah, ya kalau pesan yang kita bisa tangkap bahwa apapun itu ketika berbicara tentang satwa liar memang sebaiknya tidak kita konsumsi atau kita apapun, terutama itu satwa liar yang dilindungi. Harapannya masyarakat di Kabupaten Ketapang dapat timbul kesadaran untuk tidak memburu dan memelihara hewan liar dilindungi, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Antrian isi ulang tabung oksigen ini terjadi sejak Jumat pagi, meski tempat pengisian tabung oksigen belum dibuka. Minimnya ketersediaan isi ulang oksigen di Kota Pontianak membuat warga terpaksa mengantri. Antrian panjang warga di sekitar lokasi pengisian isi ulang oksigen pun tak terelakkan. Bahkan agar bisa mendapatkan oksigen, sebagian di antara warga rela menunggu sejak pukul 5 subuh dini hari. Salah satunya yang dilakukan oleh Yudi, warga Kota Pontianak. Yudi mengaku dirinya datang ke lokasi tempat pengisian oksigen dari jam 5 subuh. Meski merasa sudah cukup awal datang ke lokasi, namun tetap saja sudah ada warga yang datang dulu sehingga dirinya mendapat antrian nomor 12. Dah? Bang, izin nama siapa bang? Siapa bang? Yudi. Bang, dari jam berapa nih antri ke sini? Lepas itu bang, lepas salat subuh. Jam 5 subuh ya? Oh. Sholat nanti. Terus dapat nomor antrian berapa nih bang? 12. 12? Iya, nomor 12 dari depan nomor 12. Bang, ini untuk siapa bang? Untuk saya.
Udah berapa kali ngantri di sini, Bang? Setiap hari. Setiap hari. Emang setiap hari ngantri gini, Bang? Karena kalau nggak ada oksigen ini takut dia ngedrop, takut ngedrop. Kalau udah ngedrop tuh bahaya, Bang. Tetap nggak bisa ditolong lagi lah kalau nggak ada oksigen. Udah pernah coba di tempat-tempat lain, Bang? Oksigen itu. Ada di sini. Itu cuma ada di sini. Ada di tempat lain kadang kosong. Ada melalui aturan informasi tapi nggak tahu. Ada satu yayasan di Ciantan gratis, Bang. Biasa saya yang beli karena dapat 1 tahun gratis. Tapi yayasan. Bang, infonya kan kalau untuk info gasnya sendiri hari ini jam berapa Bang datangnya Bang? Datangnya jam 11. Jam 11 siang? Jam 11 siang. Info dari Hal serupa juga dilakukan Wibowo untuk mendapatkan oksigen. Dirinya antri sejak jam 5 lewat. Dan antri selama kurang lebih 5 jam kemudian baru mendapatkan oksigen setelah mobil pengantar oksigen tiba. Dari jam berapa dari antri gasnya Bang? Saya ngantri dari jam 5 lewat Bang. Subuh ya? Subuh. Itu nomor antrean berapa tuh Bang? Kalau tabung besar tadi dapat antrean nomor 4 Bang. Nomor 4 ya Bang. Berapa lama tadi nunggu Bang? Dari sekarang jam berapa ya? 9:10-an, kira-kira 5 jam lebih lah Bang. Tapi dari buka toko sih tadi jam 7:30 tadi kan Bang. Nih Bang, kan udah dapat oksigen nih, bagaimana nih Bang? Rasanya Bang? Ya Alhamdulillah sih senang sih Bang. Udah setidaknya bisa membantu keluarga lah Bang untuk sementara waktu Bang. Dia kan pun tidak lama Bang, cuma 12 jam ya Bang. Pakai. Kalau yang sakit siapa nih Bang? Yang sakit ibu Bang. Ibu ya? Tiap hari antri gini Bang? Tiap hari Bang. Kalau untuk ibunya ada berapa hari sakit Bang? Baru sekitar kurang Bang. Kurang. Nah Bang, harapannya kepada pemerintah Bang agar oksigen ini tersedia terus Bang? Kalau bisa sih pemerintah sih inilah memberikan bantuan lah biar mempermudah, nggak sesulit ini gitu loh Bang. Gimana caranya pemerintah punya kuasa gitu untuk mensuplai oksigen ini gitu loh. Oke. Sementara untuk mengatasi minimnya ketersediaan oksigen di Kota Pontianak, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah bekerja sama dengan pemerintah Sarawak, Malaysia. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Mauludea, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.